Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, pengertian laporan keuangan, yaitu laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Dan selanjutnya, fungsi laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan yang di dalamnya termasuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan. Yang kedua, laporan laba atau rugi perusahaan. Yang pertama, secara umum isi dari laporan laba rugi terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama revenue atau pendapatan hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan. Dan yang kedua expenses atau beban-beban pengeluaran uang atas prestasi yang diterima untuk menjalankan perusahaan atau untuk membiayai proses pokok yang menggunakan dalam pendapatan hasil. Yang selanjutnya, bentuk laporan laba rugi. Yang pertama, bentuk single step. Dalam bentuk ini antara pendapat atau beban usaha dan di luar usaha tidak dipisahkan atau dibedakan. Yang kedua, bentuk multi step. Dalam bentuk ini antara pendapat atau beban usaha dan di luar atau dibedakan. Yang selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan perubahan modal. Yang pertama, adanya setoran tambahan atau investasi dari pemilik. Yang kedua, adanya laba usaha. Yang ketiga, adanya kerugian. Yang keempat, pengambilan untuk keperluan pribadi preview. Yang selanjutnya, laporan perubahan modal berisi berupa beberapa hal, yaitu 1. Modal awal, 2. Tambahan investasi, yang ketiga perolehan laba rugi, yang keempat pengambilan pribadi, yang kelima modal akhir. Selanjutnya, neraca terdiri dari akun. Yang pertama, aktiva lancar. Yang kedua, aktiva tidak lancar. Yang ketiga, hutang jangka pendek. Yang keempat, hutang jangka panjang. Yang kelima, modal atau modal akhir periode. Yang selanjutnya, jurnal pembalik. Ada 2 golongan, yaitu perkiraan real yang meliputi perkiraan harta utang atau modal. Yang kedua, perkiraan nominal yang meliputi perkiraan pendapatan dan beban. Selanjutnya, hal-hal yang memerlukan jurnal pembalik. 1. Beban-beban yang harus dibayar. 2. Beban dibayar di muka atau jika dicatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang harus diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka atau jika dicatat sebagai pendapatan. Sekian penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.